Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pengenalan kepada Yesus Kristus dalam kealahannya. Kita sudah selesai dengan bagian pertama, pengenalan kepada Yesus dalam kemanusiaannya. Ya. Nah, kita sudah sampai kepada pengenalan kepada Yesus di dalam kealahannya. Ya. Bertolak dari 2 Petrus 3 ayat yang ke 18, hendaklah kamu bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Bertumbuh dalam pengenalan. Nah, pengenalan yang dimaksud di sana adalah pengenalan kepada Yesus dalam kemanusiaannya dan kealahannya. Nah, kita sudah mulai dengan pengenalan kepada kealahannya. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus. Ya. Kebangkitan Yesus adalah bukti Yesus adalah Allah. Artinya, kuasa maut, iblis tidak dapat menahan tubuh kebangkitan Yesus. Roh kebangkitan yang ada di dalam dia tidak dapat ditahan oleh maut, oleh iblis yang berkuasa atas maut itu. Nah, dan kita semua mengerti tentang kebangkitan Yesus, dan maknanya bagi kita adalah seperti Paulus katakan, kalau Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita juga pasti akan dibangkitkan. Sebaliknya, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, Paulus katakan sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah iman kami. Tetapi yang pasti adalah Yesus sudah bangkit, dan Alkitab katakan dia menjadi sulung kebangkitan. Apa ini maksud dengan sulung kebangkitan? Banyak orang juga yang bangkit dari antara mati, tapi mereka mati lagi. Ya. Yesus bangkit dan dia tidak mati lagi. Gitu. Karena itu dia dikatakan sulung yang pertama. Nah, kalau ada buah sulung, artinya ada buah yang selanjutnya. Kita yang akan menyusul kebangkitan daripada kematian itu. Itu makna bagi kita semua sebagai orang percaya, bahwa kita pun akan mendapat giliran untuk dibangkitkan dari kematian. Dalam upacara ibadah pemakaman kemarin itu sudah saya singgung tentang kalau ada 2 macam kematian, ya, maka ada 2 macam kebangkitan juga, yaitu kematian orang percaya di dalam Tuhan dan kematian orang yang tidak percaya. Ya. Nah, kematian orang-orang percaya akan menerima kebangkitan pada kebangkitan pertama, sesuai dengan Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Ya. Berbahagialah mereka yang mendapat kebangkitan pertama. Ya. Tetapi mereka kemudian ada kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan pertama itu terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan 2 Tesalonika pasal 4 itu, bahwa kebangkitan orang mati itu ditandai dengan bunyi sangkakala yang ketujuh yang terakhir. Nah, bunyi sangkakala yang terakhir ini ada beberapa peristiwa yang akan terjadi, termasuk peristiwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Nah, kebangkitan yang pertama itu di akhir daripada masa 3,5 tahun aniaya oleh Antikris, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup, Paulus katakan, diubahkan
dalam sekejap mata. Kita sudah berulang kali dengar itu. Ya. Kemudian kita menerima tubuh kebangkitan yang sama, lalu terjadilah apa yang dikatakan pengangkatan. Jadi ada penyingkiran, ada pengangkatan. Ya. Penyingkiran itu terjadi sesaat sebelum masa antikris. Yang disingkirkan siapa? Gereja yang sempurna. Disingkirkan ke suatu tempat yang hanya Tuhan yang tahu. Karena di sana kita akan dipelihara Tuhan. Jauh dari mata ular, mata iblis. Jadi betapapun iblis menguasai dunia ini, tapi masih ada satu tempat yang Tuhan sediakan di mana iblis tidak bisa sampai ke sana. Gereja Tuhan yang disempurnakan akan dibawa ke sana. Ya. Masih dalam tubuh ini, tubuh yang disempurnakan. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Kita akan terpelihara sempurna dalam roh, jiwa, dan tubuh yang ini. Baik, kemudian terjadilah setelah kebangkitan itu terjadi, kebangkitan yang pertama, maka kita yang masih hidup akan diubahkan. Memiliki tubuh kebangkitan sama dengan tubuh kebangkitan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Nah, sedangkan kebangkitan yang kedua itu adalah kebangkitan khusus untuk orang-orang di luar Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kapan itu terjadi? Setelah kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Sebab setelah kebangkitan yang pertama kita menerima tubuh yang baru, kita diangkat ke awan-awan berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Karena di sana akan ada suatu acara besar yang akan terjadi, yaitu pesta perkawinan anak domba. Kalau kita lihat dari kitab Daniel, nubuatan Daniel, peristiwa itu akan berlangsung selama 75 hari. Ya. Nah, setelah selesai itu kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus turun ke bumi. Ya, membersihkan bumi. Merantai iblis. Ya. Dan semua pengikutnya dibuanglah dia ke dalam lubang jurang yang tidak terduga dalamnya. Ditutup, dimeteraikan. Ketika iblis ditangkap, dosa tidak ada lagi di muka bumi. Dia adalah sumber dosa. Dan semua pengikutnya. Ya. Maka berkerajaanlah kita di muka bumi ini yang sudah dibersihkan itu. Berkerajaanlah kita selama 1000 tahun damai. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Ya. Nah, setelah 1000 tahun damai itu, kita akan berpindah kepada langit dan bumi yang baru. Bumi ini akan dilenyapkan. Kita berpindah kepada langit dan bumi yang baru. Setelah selesai 1000 tahun damai, maka di akhir tahun 1000 tahun damai, kebangkitan yang kedua terjadi, kebangkitan untuk orang-orang yang mati di luar Tuhan. Untuk apa dibangkitkan? Untuk menerima tubuh. Ya, menerima tubuh. Kenapa harus terima tubuh? Karena mereka harus merasakan siksa di neraka. Yang merasakan siksa itu tubuh. Ya. Dan perasaan siksa itu berbeda satu dengan yang lain. Alkitab katakan sesuai perbuatan mereka masing-masing. Karena itu masing-masing akan menerima tubuh untuk dihukum. Begitu. Jadi itulah tentang kebangkitan itu. Sekarang kita maju kepada poin yang kedua, yaitu sesudah bangkit kurang lebih 40 hari Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya sesudah kebangkitan dan menyampaikan berbagai janjinya kepada murid-murid, sampailah dia pada peristiwa kenaikan ke sorga. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11.
Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya. Waktu peristiwa kenaikan ke sorga, dia terangkat dengan awan. Ya, dengan awan. Bukan dengan sarana buatan manusia. Bukan. Tapi dengan awan. Tiba-tiba ketika murid-murid ini melihat keajaiban yang luar biasa ini, ya, maka terdirilah di sana dua orang yang berpakaian putih. Kalau menurut Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung yang tinggi itu, yang hadir di situ adalah Musa dan Elia. Dua saksi, ya, yang menyaksikan ketika Yesus dipermuliakan begitu rupa. Maka kita percaya bahwa dua orang ini tidak lain adalah Musa dan Elia yang ikut menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga. Ya. Dua saksi ini sangat penting bagi bangsa Israel. Musa mewakili Taurat. Sampai hari ini orang Israel pegang Taurat. Elia mewakili nabi-nabi yang sangat disegani dan dihormati. Karena itu dalam Wahyu pasal 11, Musa dan Elia akan diutus Tuhan untuk datang bersaksi kepada orang-orang Israel yang akan terkumpul dari seluruh penjuru dunia di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Musa dan Elia akan bersaksi kepada bangsa Israel bahwa sesuai daripada Taurat itu juga pernah dinubuatkan dalam masa Taurat. Ya. Tuhan Allah katakan kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel, aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, bagi kamu. Yang dimaksud itu adalah Yesus. Jadi mulai dari zaman Taurat sudah menubuatkan tentang kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini. Begitu juga nabi-nabi bicara tentang kelahiran Yesus. Nah, karena itu dua orang inilah yang akan bersaksi dan meyakinkan dan diterima oleh bangsa Israel, kesaksian mereka itu benar, bahwa Mesias yang mereka salibkan itulah Yesus, juru selamat itu. Gitu. Setelah kesaksian mereka, Alkitab katakan dua saksi ini akan dibunuh oleh antikris. Mayat mereka dibiarkan di tengah jalan utama di Yerusalem. Maka orang-orang Israel yang kemudian sudah percaya Yesus juga akan dibunuh oleh antikris. Ya. Tetapi dikatakan 3 hari kemudian ini mayat Musa dan Elia dihidupkan dan mereka kembali ke surga. Sementara orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus dan dibunuh oleh antikris akan sama-sama masuk dalam kebangkitan yang pertama. Saya harap sampai di sini kita bisa mengerti, ya. Nah, itu dia. Jadi itulah mengenai dua saksi itu, Musa dan Elia. Cuma mereka dua yang bisa dipercaya oleh orang Israel. Karena yang satu mewakili Taurat, yang satu mewakili nabi-nabi, nubuatan-nubuatan. Baik. Kemudian kembali kepada Kisah Rasul pasal 1, dikatakan oleh dua saksi itu, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat Yesus naik ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Dalam surat Korintus, Paulus katakan bahwa yang terkumpul menyaksikan Yesus naik ke sorga ada kurang lebih 500 murid. Ya, 500 murid. Mereka itu yang mendengar perintah Yesus dalam ayat sebelumnya, ayat 4, Kisah Rasul pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu kemudian Yesus katakan kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan perjanjian Bapa. Nah, dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus dan yang mendengarkan perintahnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang akhirnya terkumpul di kamar loteng itu hanya 120 orang murid, termasuk 11 murid, 11 rasul. Yang mengikuti Yesus dalam pelayanannya itu ribuan orang. Dia pernah kasih makan orang 4.000 orang, laki-laki saja. Kemudian dia pernah kasih makan orang banyak 5.000 orang, orang laki-laki saja. Di mana mereka semua? Di mana mereka semua? Kalau kita melihat Yohanes pasal 6, orang banyak itu meninggalkan Yesus gara-gara pengajaran. Karena pengajaran. Coba kita lihat. Karena kita akan bandingkan itu dengan keadaan gereja akhir zaman ini. Yohanes pasal 6. Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, mereka kenyang, ya. Kemudian masih ada lebihnya 12 bakul, ya. Maka ini yang kemudian menarik mereka untuk ikut Yesus, mujizat. Karena itu berulang kali saya katakan, jangan kita jadi orang Kristen karena mujizat secara fisik. Ya. Yesus mulai menggiring mereka kepada pengajaran. Sesudah mereka dipuaskan dengan makan roti. Mari kita lihat Yohanes pasal 6. Maka Yesus mulai mengajar mereka. Ya. Kita baca mulai ayat 33. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, dan seterusnya." Ya. Jadi dari peristiwa untuk kepentingan jasmani, Yesus membawa mereka kepada pengajaran-pengajaran yang rohani. Yesus bilang, karena mereka terus cari dia, kalau boleh jangan sempat terpisah. Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu sudah makan roti, bukan? Dan Yesus katakan, akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini pengajaran kebenaran firman Allah.
Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Dia katakan, aku ini roti hidup. Kalau kamu makan dari dagingku, kamu akan punya hidup selama-lamanya. Dan seterusnya. Bagaimana tanggapan orang banyak yang ribuan ini? Tanggapan mereka yang pertama ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Yang mereka mau itu roti fisik, makanan jasmania. Itu yang mereka cari. Nah, begitu juga dengan gereja akhir zaman sekarang. Banyak orang cari mujizat fisik, makmur secara fisik. Sehingga beberapa banyak tahun lalu kita dihebohkan dengan teologi kemakmuran. Ikut Tuhan itu tidak harus berkekurangan. Ikut Tuhan itu senang, harus kaya. Ya. Itu pengajaran mengenai teologi kemakmuran. Mereka ini yang sama dengan golongan 5.000 orang ini. Yang mereka cari mujizat untuk kepentingan fisik. Ya. Itu reaksi mereka pertama, bersungut-sungut. Akan apa? Pengajaran. Tar lain pengajaran. Kapan betong dapat mujizat? Justru pengajaran itu yang menghasilkan iman. Dan iman itu yang mengerjakan mujizat. Bukan dibalik. Bukan mujizat dulu baru iman. Salah. Mujizat tidak pernah menghasilkan iman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengarkan sabda Kristus. Firman Tuhan. Nah, inilah yang banyak tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Sehingga begitu mudah terseret dengan slogan-slogan mujizat. Ya, slogan-slogan mujizat. Itu reaksi pertama, bersungut-sungut. Tidak bisa terima. Ya. Kemudian reaksi yang kedua ayat 52. Yohanes 6. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Jadi kenapa mereka bersungut dan kemudian bertengkar? Mereka menerima ucapan Yesus firman itu secara akal, logika manusia. Itu. Logika yang dimotivasi oleh kepentingan jasmania. Itu persoalan. Padahal di sana apa yang Yesus katakan, itulah yang kita butuhkan. Dia datang ke dunia untuk kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa itu hidup yang berkelimpahan? Tidak diukur dari kehidupan jasmani, materi. Kehidupan yang berkelimpahan yang sesungguhnya ketika kita mendapat jaminan dan kepastian untuk hidup yang kekal. Itu hidup yang berkelimpahan. Tapi mereka tidak mau terima. Kenapa? Motivasi mereka ikut Tuhan itu mujizat fisik, secara fisik. Itu saja. Ribuan orang menghadiri berbagai KKR kesembuhan. Banyak yang disembuhkan. Apa mereka itu kemudian percaya kepada Yesus? Tidak.
Apa mereka kemudian bertobat dan punya iman? Tidak. Kemudian kembali kepada Yohanes pasal 6. Apa yang kemudian terjadi ketika mereka menolak pengajaran itu? Ayat 60. Yohanes 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini dia. Perkataan ini keras. Yang dimaksudnya itu apa? Pengajaran Yesus. Keras. Memang harus keras. Mau masuk surga itu bukan gampang-gampang. Artinya apa? Mereka tersinggung dengan pengajaran Yesus. Terlalu keras. Sama dengan yang saya pernah saksikan, pernah menjadi jemaat kita, mungkin kurang lebih 1 tahun bergereja di sini. Hilang. Ada salah satu ibu jemaat kita ketemu itu Aci di pasar. Ini ibu tegur, Aci, sudah langsung dilihat di gereja. Oh, minta maaf. Besong penggembala terlalu keras. Terlalu keras. Betong sudah bisa. Begitu ibu cerita sama saya bilang, puji Tuhan. Memang seharusnya seperti itu. Itu contoh dari Yesus. Ketika orang banyak ini, dan jangan salah, ini disebut banyak dari murid-murid. Sudah menjadi status murid daripada Yesus. Dikatakan mereka tidak bisa menerima. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Memang dia tidak sanggup. Karena apa? Yang ada dalam hati jiwanya adalah kepentingan jasmania. Sehingga kebenaran firman Allah itu, pengajaran itu tidak ada tempat di hatinya. Tidak ada tempat di hatinya. Yang ada adalah penolakan. Mari kita belajar. Sebab itu saya selalu katakan, kalau kita datang ibadah, kita harus mempersiapkan hati kita. Dengan motivasi yang benar. Saya mau datang berjumpa dengan Yesus melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan. Sehingga hati kita siap menerima pengajaran. Kita siap menerima pengajaran. Lah kalau kita tidak siap hati dan kita datang dengan motivasi yang lain, saya datang moga-moga firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan itu yang kira-kira akan memberkati usaha pekerjaan saya supaya jangan saya susah, jangan sakit dan sebagainya. Oh, keliru. Keliru. Itu motivasi yang salah. Yang salah. Kita datang beribadah, kita mencari pengajaran firman Allah. Katakan amin. Itu yang benar. Mereka tidak tahan dengan pengajaran. Tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Motivasinya salah. Salah. Ya. Lalu apa yang kemudian terjadi setelah mereka menolak pengajaran itu? Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, pindah gereja, tidak lagi mengikuti dia. Ya. Berakhir dengan apa? Mengundurkan diri. Ya. Petrus sempat protes kepada Yesus. Guru, pengajaranmu terlalu keras. Siapa bisa terima?
Dorang bikin pernyataan, woi ribuan tanda tangan dong mau pindah gereja. Kan mana sudah? Apa jawaban Yesus? Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Yesus tidak buru-buru. Begitu kok. Waduh, jadi menurut Besong ke mana? Betong robah sedikit kok itu pengajaran. Supaya terdengar lebih kompromi. Ya. Mungkin ada murid-murid yang bilang, guru, itu pengajaran belum waktunya. Ya. Waktu mereka komplain kepada Yesus, memang secara manusia masuk di akal. Ribuan orang ikut dengan Yesus sebagai murid-murid, ring satu, bangga saudara-saudara. Bangga. Ya. Yang ikut Yesus itu dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang status sosial dan sebagainya. Ya. Bangga dong. Banyak jemaat, banyak. Ribuan. Siapa tidak bang? Tapi ketika murid-murid datang kasih tahu, mereka sudah mau mengundurkan diri. Yesus bilang, kenapa kamu tidak ikut juga? Jawaban yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka tidak bayangkan bahwa Yesus akan jawab seperti itu. Artinya apa? Bagi Yesus kebenaran di atas segalanya. Katakan amin. Ya. Kita masuk sorga bukan dengan mujizat fisik. Bukan. Kita masuk sorga karena kesempurnaan oleh pengajaran firman Tuhan. Pada salah satu jemaat dari 7 jemaat di Asia Kecil, nasihat Yesus, peganglah apa yang ada padamu karena aku segera datang. Apa itu yang harus dipegang? Pengajaran. Paulus katakan, berpeganglah kepada ajaran yang benar. Pegang teguh itu pengajaran. Memang konsekuensi yang akan dihadapi oleh gereja, ya, seperti yang terjadi pada zaman Yesus. Jadi jangan kaget kalau ada jemaat yang kemudian mengundurkan diri. Silakan. Kalau karena pengajaran. Di Kalvari itu tar lain pengajaran. Betong cari gereja dulu yang ajar mujizat lah. Silakan. Tapi saya mau kasih ingat. Yesus tidak pernah merubah pengajarannya cuma karena soal jumlah orang. Tidak. Ketika mendengar apa yang Yesus katakan, tidakkah kamu mau pergi juga? Sudah besok ikut tanda tangan sudah. Apa jawaban murid-murid? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Inilah pemahaman yang benar. Di satu pihak mereka rasa kehilangan orang banyak pergi. Tapi sebenarnya di satu pihak mereka juga punya pengajaran. Mereka lebih cenderung untuk berpegang pada pengajaran Yesus. Sebab itu Petrus jawab, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu, pengajaranmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi yang menjadi jaminan hidup kekal buat kita adalah pengajaran, bukan mujizat. Bukan. Maka kemudian kita lihat dampaknya.
Dari jumlah sekian banyak, makin lama makin berkurang. Yang terkumpul waktu Yesus naik ke sorga 500 orang saja. Tapi dari 500 orang itu pun yang tertinggal mengikuti pesan Yesus, perintah Yesus hanya 120 murid. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Makin berkurang bukan? Makin berkurang. Sebagai gembala, saudara, melihat jemaat yang mulai tidak setia. Kami punya hati juga, gimana ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang terjadi pada zaman Yesus juga terjadi akhir zaman. Yang mau bertahan karena pengajaran ternyata makin lama makin berkurang. Rasul Paulus katakan, karena orang banyak itu lebih suka mengumpulkan guru-guru palsu dan sesat yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Kebutuhan jasmani. Mujizat secara fisik. Itu yang mereka lebih suka. Jadi jangan heran kalau lebih banyak orang cari yang seperti itu. Cari seperti itu. Tapi saya tidak mau pada akhirnya. Tuhan Yesus katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Pergi. Kamu pembuat kejahatan. Bukan cuma jemaat. Hamba-hamba Tuhan pun. Karena itu mari. Makna yang dapat kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus, ya, bahwa kemudian yang menyaksikan kenaikan Yesus itu hanya 500 orang dari ribuan yang pernah menikmati, ya, yang pernah menikmati mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi kemudian dari 500 orang yang merasa berkepentingan dengan Roh Kudus hanya 120 orang. Mari kita masuk pada golongan itu. Katakan amin. Satu kenyataan, saudara. Kalau bilang hari Rabu ada pelajaran Alkitab. Sudah lihat? Dan ini manusia yang punya hak dan kebebasan mau ikut atau tidak. Itu saja. Tapi saya mau ingatkan, jangan sampai ada jemaat yang akhirnya tergolong kepada mereka yang menolak pengajaran. Yang tidak lagi suka, tidak lagi berminat dengan pengajaran. Kasihan. Ya. Yang pada akhirnya kita yang tertinggal. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
se